Jadi pada kesimpulannya, untuk wanita hafidhoh ya, atau hafidhoh penghafal Al-Quran, dikhawatirkan lupa setiap ayat-ayat Al-Quran yang dia sudah hafalkan karena adanya terhalang haid ataupun nifas. Solusinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kajian Risalatul Mahid, atau membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Dan kebetulan ini ada anak saya yang bernama Asmi ya, ikut mengonten ya. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas dalam Risalatul Mahid ya, atau pembahasan haid ya, bagaimana sih ketika ada tahfidz yang khawatir lupa ya, bila tidak membaca tatkala haid, itu bagaimana, solusinya apa ketika ada hafidah, seorang hafidah itu khawatir lupa atau tidak murojaah, karena tidak adanya murojaah karena ada sebabnya haid ataupun nifas, itu solusinya bagaimana atau seperti apa ya. Jadi yang namanya orang haid ataupun nifas itu jelas haram membaca Al-Quran, dan itu bila mana disengaja membaca Al-Quran itu hukumnya haram bagi perempuan ya. Nah, tapi kalau tidak disengaja untuk membaca Al-Quran ya, itu semisalkan untuk seperti niat dzikir untuk berdoa atau mencari barokah ya, mencari keberkahan ya, seperti itu, atau menghafal atau meluruskan bacaan yang salah ketika beliau itu mendengarkan ada bacaan yang salah dari salah satu muridnya atau dari anaknya ketika membaca Al-Quran yang salah, itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja meluruskan seperti itu, tapi dengan catatan adanya niat tertentu ya. Niat tertentu itu harus benar-benar dari dalam hati, tidak boleh serta-merta langsung menunjuk. Tidak ada niat, yaitu tetap mendapatkan dosa ya. Maka itu tidak haram hukumnya, melakukan seperti itu bagi perempuan yang sedang haid ya, dengan catatan adanya niat ya, niat dalam hati. Jadi untuk seperti dzikir dan doa, mencari keberkahan ya, ataupun menghafal serta meluruskan bacaan-bacaan yang salah di dalam mengucapkan Al-Quran ya. Nah, oleh karena itu wanita penghafal Al-Quran ataupun seorang hafidah ya, khawatir lupa tatkala haid ataupun nifas ya, supaya mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya itu di dalam hati saja ya. Jadi untuk mengulang-ulang atau murojaah hafalannya itu di dalam hati saja ya, tidak usah dilafadzkan dalam lisan ya, tidak usah dilafadzkan dalam lisan bagi seorang hafidah atau penghafal Al-Qur'an ya. Jangan sampai dilafadzkan secara lisan, di dalam hati saja. Murojaah berkali-kali tapi dilafadzkan di dalam hati saja, itu adalah solusi bagi seorang hafidah, karena khawatir lupa bila mana sedang haid ataupun nifas ya. Jadi berhati-hati. Ataupun di sini dijelaskan ya, ataupun berbisik-bisik dengan lisannya atau secara suaranya suaranya itu sir ya, tidak terlalu keras, dengan catatan sampai telinganya sendiri itu tidak mendengar ya. Jadi bagaimanapun caranya kita mengucapkan sir atau mengucapkan melafadzkan ayat Al-Qur'an, tapi dengan nada yang sangat kecil sekali ya, jangan sampai kupingnya sendiri itu dengar. Itu bagi hafidah ya, karena dikhawatirkan lupa bacaannya ketika tidak murojaah Al-Qur'annya ketika haid ataupun nifas ya, atau membaca secara biasa dengan tidak sengaja baca Al-Qur'an, tetapi dengan catatan melafadzkan atau dengan catatan memiliki niat seperti yang tadi saya jelaskan di atas tadi ya. Jadi seperti niat dzikir, berdoa, mencari keberkahan, ataupun meluruskan bacaan-bacaan yang salah ya. Jadi pada kesimpulannya, untuk wanita hafidah ya, atau hafidah penghafal Al-Qur'an, dikhawatirkan lupa
setiap ayat-ayat Al-Quran yang dia sudah hafalkan karena adanya terhalang haid ataupun nifas, solusinya itu adalah tetap melafadzkannya di dalam hati ataupun secara lisan, tetapi secara sir, ya, tidak boleh keras-keras. Usahakan justru jangan sampai kupingnya sendiri itu dengar. Ya, itu penjelasan ini diambil dari kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 114 dan kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 166 dan halaman 114, serta satu lagi kitab Buhiyatul Mustarsyidin, ya, halaman 26, ya. Semoga bermanfaat bagi wanita-wanita yang sedang haid, nifas ataupun istihadah. Tetap harus berhati-hati, jangan sampai ceroboh, karena itu sangkut pautnya dengan ibadah kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.